Saya senang bukan STY out. Gitu loh. Itu kan cuma keniscayaan aja. Tim nasional selama paling senang STY dikeluarkan oleh PSSI adalah Tommy Welly. Katanya, itu kan keniscayaan aja. Timnas akan selamanya, pelatih itu ada waktunya. Karena semuanya ada ukurannya, ada perimeternya, ada KPI-nya, kan begitu. Jadi saya senang kenapa? Karena kemarin penjelasannya kita bicara bola lagi. Bicara bola lagi loh. Tentang taktikal, tentang komunikasi, tentang implementasi, tentang timnas kita loh. Jadi yang dibelain timnas kita hanya gitu loh. Loh kenapa sekarang sampai sebegitunya, sampai terbelah di jagat bola kita, di publik bola kita nggak sehat? Karena selama ini kita ngomong nggak jujur. Bung, apa komentar Anda tentang berita terbaru STY? Bung, Anda pasti update dong beritanya hari ini. Oke, apakah Bung senang atas ini semua? Bung diam aja, apakah mau ikutan seperti Coach Justin, tidak lagi mau senggol-senggol STY? Oke, kira-kira apa yang Anda harapkan dengan penggantinya? Yang terakhir, kalau nggak mau jawab juga, mengapa Anda harus diam? Apakah ini akan selamanya? Gila dia nggak mau jawab juga. Oke Bung, kalau begitu, God bless you. Tidak ada jaminan Sinteyong bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Sama seperti juga pelatih baru. Tapi kalau soal kenapa Sinteyong dulu dipilih jadi pelatih tim nasional, karena dia menjamin juara AFF dibandingkan dengan Luis Mia. Tapi tetap nggak jadi juara juga kan, walaupun sudah menjamin. Itu satu hal. Soal 2 bulan atau 3 bulan ini soal paradigma. Jangan salah, jangan menganalisa, mereview soal timnas dengan cara pandang klub profesional yang day by day pelatihnya. Maka sebutan tim nasional itu Seleção das Quinas gitu. Jadi itu sudah langsung masuk ke taktikal. Kenapa? Karena FIFA Matchday kumpulnya hanya beberapa hari. Nah, kenapa Belanda? Saya cuma bacanya begini. Ada persoalan komunikasi di timnas saat ini. Ada Indonesia, ada naturalisasi Belanda, ada Korea. Terlalu banyak handicapnya. Posisi saya akan cek and balance. Konteks mengejar mimpi yang ada. Patrick Kluivert harus diberi kebebasan untuk memilih tim terbaik yang dia mau. Cuma ketika saya bicara misalnya bicara gambaran sepak bola yang lebih besar tentang membangun sepak bola, saya punya kepihakan kepada pemain-pemain Indonesia. Karena saya ingin tim nasional kita disuplai, dikontribusi oleh produk sepak bola kita. Kalau ini terjadi, maka sepak bola kita terlihat ada dinamika progresif. Paham nggak maksud saya? Naturalisasi memang diizinkan, dong. Saya juga tahu regulasi itu. Benar nggak? Maka saya bilang itu akselerasi. Apalagi ngejar mimpi, itu haknya pelatih. Tapi nanti dalam diskusi konteks yang lebih besar, saya tetap akan mengingatkan. Sekali lagi saya bilang, saya akan tetap mengingatkan bahwa kita harus bangun sepak bola kita. Supaya nanti dari sinilah, dari sepak bola yang kita bangun, ada konti ke tim nasional. Apa artinya? Ada perasaan kita di sana. Kita merasa bahwa sepak bola kita berkontribusi terhadap prestasi timnas. Ada saham, ada jeripaya keringat darah di sana. Kalau sekarang ya mohon maaf, kan itu semua ada. Betul, anak bangsa ada darahnya, ada keturunannya, tapi yang besarin mereka kan bukan sepak bola kita. Pengamat sepak bola, Tommy Welly atau Towel, merespons kemungkinan untuk mengkritisi pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Seperti apa yang dilakukannya terhadap Sinteyong. Selama ini, Bung Towel dikenal sebagai pengkritik setia yang sangat tajam kepada Sinteyong dalam beberapa tahun terakhir karir kepelatihannya di timnas Indonesia. Posisi saya akan check and balance. Jadi nanti akan ada pertanyaan tentang naturalisasi dan sebagainya, ujar Bung Towel dalam rilis hasil survei Football Institute dan diskusi publik di Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025. Cuma harus dipahami gambaran besarnya. Contoh dalam konteks mengejar mimpi yang ada.
Kluivert harus diberi kebebasan untuk memilih tim terbaik yang dia mau, jelas Bung Toel. Namun, Bung Toel tetap berpihak kepada pemain-pemain asal Indonesia jika berbicara tentang gambaran yang lebih besar tentang membangun sepak bola Indonesia. Karena saya ingin timnas Indonesia disuplai dan dikontribusi oleh produk sepak bola kita. Kalau hari ini terjadi, maka sepak bola kita terlihat progresnya, ucap Bung Toel. Naturalisasi memang diizinkan. Saya juga tahu regulasi itu. Maka saya bilang akselerasi apalagi mengejar mimpi, itu haknya pelatih, imbuh Bung Toel. Kita merasa sepak bola kita berkontribusi terhadap prestasi timnas Indonesia. Ada jerih payah keringat darah di sana. Kalau sekarang mohon maaf, betul anak bangsa ada darahnya, ada keturunannya, tapi yang membesarkan mereka bukan sepak bola kita. Apakah itu salah atau benar? Tidak ada aturannya. Maka saya terganggu selama ini karena ketika saya mengkritisi, saya dicap anti. Iklim ini tidak sehat. Semoga momentum ini membuat iklim sepak bola kita jadi sehat, ungkapnya, yang mengaku kecewa 46% responden. Menurut saya ini soft atau lembek. Harusnya di atas itu. Artinya ini akan memunculkan pertanyaan, ada variabel pengetahuan dan histori sepak bola kita. Kalau bicara Piala AFF, kalau teman-teman duduk di federasi saat diskusi dan menetapkan strategi dan target, menurut saya tidak ada cerita, harus juara, jelas Bung Toel. Bung Toel merasa ketidakseriusan timnas Indonesia di Piala AFF bakal mencederai warisan yang ditinggalkan Ketua PSSI pada periode 1983 hingga 1991, Cardono, yang juga pendiri AFF. Ini penting. Satu di antara founder AFF adalah Pak Cardono, mantan ketua PSSI. Itu dari sisi historis. Kemudian belakangan muncul Piala Ciki. Itu kita tidak menunjukkan respek kepada event itu, ucap Bung Toel. Persoalan siapa yang diturunkan itu wilayah teknikal, tapi target harus juara karena ini Asia Tenggara. Kita mau menyebut kita semi raksasa ASEAN, ukurannya apa, imbuh Bung Toel.